Pemerintah Kerajaan Belanda sejak awal tidak berkenan melepaskan Indonesia untuk merdeka. Dalam wawancara jurnalis Inggris Bruce Lockhart pada tahun 1936 dengan Gubernur Jenderal B. de Jong, Jong menyatakan bahwa kami bangsa Belanda di sini sudah 300 tahun. Kami akan di sini sampai 300 tahun lagi. De Jong boleh saja sesumbar, namun keputusan ada di tangan Tuhan. 6 tahun sesudah wawancara, Belanda terusir dari Indonesia, dan di tahun 1945 Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Perjuangan Bangsa. Dalam sejarah, kesombongan Gubernur Jenderal de Jong berakhir petaka. Besarnya keuntungan yang diperoleh Belanda selama menjajah Indonesia membuat Belanda berhasrat untuk menguasai Indonesia selamanya. Tak terbersit sedikit pun untuk memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Kami bangsa Belanda di sini sudah 300 tahun. Kami akan di sini 300 tahun lagi. Demikian jawaban Gubernur Jenderal de Jong saat diwawancara oleh Bruce Lockhart, jurnalis Inggris pada tahun 1936, yang bertanya tentang kapan Indonesia bisa dimerdekakan. De Jong dengan percaya diri sebagai bangsa superior, mereka tak mungkin dikalahkan oleh bangsa inferior seperti Inlander. Sebuah kemustahilan, kira-kira begitu yang ada dalam pikiran De Jong. De Jong bisa saja sesumbar. Fakta sejarah berkata lain. Kekuatan Belanda yang angkuh itu harus bertekuk lutut pada Jepang di tahun 1942. Bangsa superior yang menyebut rakyat Indonesia dengan Inlander terpaksa menyelamatkan diri ke Australia. Rumah-rumah mewah dan super besar yang selama ini dimiliki warga Belanda ditinggalkan kosong. Kosong melompong. Peralatan rumah tangga yang super mewah teronggok bagai benda-benda tak berharga dan tak bertuan. Akhirnya rumah-rumah mewah itu dikuasai oleh Jepang. Orang-orang Belanda yang tak sempat menyelamatkan diri lalu dijadikan tawanan. Perempuan sipil, anak-anak perempuan, anak-anak lelaki berusia di bawah 10 tahun dari berbagai bangsa Eropa ditempatkan di bekas rumah-rumah peninggalan Belanda. Warga superior itu kini berubah menjadi interniran atau tawanan yang hak hidup dan kebebasannya dicabut paksa oleh penguasa yang baru. Kawat-kawat berduri dipasang di sekitar kamp tahanan. Rumah mewah itu berubah menjadi penjara yang tersebar di banyak tempat di daerah Pulau Jawa. Hidup warga Belanda berubah drastis. Sebelum kedatangan Jepang, mereka hidup dalam kemewahan yang dilayani oleh babu yang cukup banyak dan setia. Kini warga Belanda dipaksa bekerja sebagai buruh kasar dengan gaji yang ala kadarnya. Kamp interniran semakin hari semakin membludak jumlahnya. Pada awalnya satu rumah hanya dihuni 10 orang, kini mulai dipadati lebih dari 100 orang. Interniran memiliki kewajiban mengikuti apel di tiap hari, dari pagi hingga siang hari. Kesalahan dan kekeliruan yang mereka lakukan akan berujung dengan hukuman. Dipukul dengan rotan, digunduli kepalanya, atau dijemur sampai kulitnya terbakar. Membludaknya jumlah interniran membuat sebagian mereka tak dapat tidur nyenyak karena berhimpit-himpitan. Tak sedikit pula yang harus tidur di kamar mandi maupun WC. Tubuh interniran yang dulu terawat, cantik dan menawan kini penuh gundikan dan korengan karena jarang mandi dan sulitnya air bersih. Penderitaan interniran semakin kompleks saat jatah ransum mulai menciut. Tubuh yang dulu tinggi besar kini berubah kisut dan lemah.
Beberapa ibu-ibu mulai bersusah payah menangkap hewan apa saja, katak, kadal, siput, ular, lalu merebusnya dan untuk dimakan bersama anak-anak mereka. Setiap hari ada saja warga interniran yang mati karena kondisi kesehatan fisik dan mental mereka menurun drastis. Penderitaan warga Belanda yang menjadi interniran dapat berakhir setelah sekutu mengalahkan Jepang, tepatnya di awal kemerdekaan Indonesia. Para interniran tersebut kemudian dipulangkan ke negeri asalnya. Demikian kisah tragis warga Belanda yang tadinya berharap tetap dapat menguasai Indonesia, namun harus berakhir hidup dalam kamp-kamp tahanan Jepang dalam kondisi tubuh dan mental yang buruk. Mereka akhirnya dipulangkan ke negeri asalnya. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.